persiapan setup sebelum mulai perayaan Natal di Rutan kelas 2 B Kelungkung. Karena cuacanya hujan, jadi kita merayakannya di dalam. Ya, warga binaan ini berjumlah 105 dan mereka sangat antusias untuk menyambut kami sambil menunggu Ide Dalem Semara Putra, Ketua Keris Bali, Putra Mahkota, serta rekan-rekan wartawan. Ya itu kesejahteraan baru urusan tadi. Men Kesbangpol sing banding ngomong politik khususnya berdiri kesehatan, sing aja nih Kesbangpol. Ya kami di sana ada bendera parpol segala macam. Namanya nih kita program gitu. Dan kita kerjakan semuanya di sana. Bukan jadi posko pemilu. Memang kan ya, lebih diarahkan ke kenegarawan. Iya, patut. Ke politikus. Iya, kenegarawan. Nilai-nilainya kan dari ini membela 4 ke pilar NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika. Ampuro dengan gini Bali makin mendapatkan predikat terbaik nasional untuk gerakan nasional revolusi mental. Bukan terus Bali diserahkan maunya kemarin oleh Pak Wapres. Akhirnya karena kesibukan beliau diserahkan oleh Kemenko Polhukam. Mantan yang sama. Saya 2 kali jadi warga binaan di lapas Kerobokan, bukan sekali, 2 kali. Tetapi atas berkat Tuhan, atas kekuatan Tuhan, atas kekuatan doa, saya bisa mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Satria Keris Bali, yang sekarang ada hampir di seluruh Bali, bukan hampir, sudah semua di seluruh Bali. Di semua kabupaten, kecamatan, kita ada ribuan saudara yang ikut bersama Yayasan Satria Keris Bali. Ada 40 pengacara yang bersama saya. Dan yayasan ini diresmikan oleh beliau Ide Ratu Dalem di Puri Agung Kelungkung. Kalau dibilang atas restu Okan Ide juga ini memberikan semangat kepada saya. Kalau saya katakan mantan napi harusnya tidak dapat tempat yang terbaik. Mantan napi harusnya dihina dan direndahkan. Tetapi ketika kita yakin kita bersama Tuhan, ketika kita yakin kita bersama orang-orang baik, dan kita yakin kita mempunyai kebaikan, Tuhan akan angkat derajat kita dan berikan kita jalan terbaik untuk kehidupan kita. Dan saya akhirnya kemarin pilkada kemarin, mungkin belum ada yang tahu, saya termasuk salah satu calon wakil bupati di kabupaten kelahiran saya, Karangasem. Padahal mantan napi. Saya bisa menjadi calon wakil bupati dan sampai lolos verifikasi. Saya ikuti sampai debat, saya ikut hadir. Sebelumnya saya pernah maju 2 kali untuk DPD RI. Yang pertama saya dijegal, itulah membuat saya masuk ke rutan. Yang kedua juga saya terjegal karena ada aturan baru ketika harus maju di PDRI, mantan napi yang diancam hukuman tidak boleh maju. Tetapi ada kuasa Tuhan. Lagi berapa bulan saya dilamar untuk menjadi wakil bupati tanpa ada mimpi saya. Derajat saya sudah dinaikkan oleh Tuhan. Walaupun saya tidak menang, bukan kemenangan tujuan utama saya. Tapi Tuhan memberikan saya tempat untuk dilihat bahwa saya bisa melewati proses ketika proses itu tidak mungkin untuk kita dapatkan. Nah, saya tanyakan di sini kepada saudara-saudara saya, siapa yang sudah ponis, yang belum ponis, saudaraku semua masuk penjara. Menetes tidak air mata kita ketika kita berdoa untuk minta pengampunan kepada Tuhan, untuk minta perlindungan kepada Tuhan, untuk minta jalan kepada Tuhan, untuk minta terbaik buat keluarga kita kepada Tuhan. Apakah kita tidak menangis di dalam penjara ini? Disitulah kekusukan kita. Disitulah hati kita yang betul-betul menyatu sama semesta. Kalau di luar kita nggak mungkin akan berdoa sampai mengucurkan air mata. Tapi di dalam di sini kita teringat sama keluarga, kita teringat sama Tuhan kita teringat para dewa kita, para leluhur kita memohon pengampunan. Dan saya dapatkan berkah yang luar biasa di dalam penjara ketika saya ada di rutan lapas Kerobokan. Kalau ada yang bilang, Pak Jero jangan masuk penjara, di penjara saya yang kedua ya. Tahu nggak kalau penjara saya itu nggak seperti saudara-saudara saya. Saya diborgol kaki tangan sampai ke kaki. Saya diasingkan, saya tidur sendiri itu 2 bulan ketika saya ditahan di Depok, berhari-hari saya di penjara seperti itu, tidur pun terborgol, makan pun terborgol. Saya nggak boleh ditemuin siapa-siapa.
Tapi disitulah kekuatan ketika saya mencari Tuhan dengan ketulusan saya. Kalau ada yang bilang seperti saya bilang, Pak Jeru, jangan masuk penjara, saya kasih uang 2 triliun, jangan 2 miliar, kecil Pak. 2 triliun. Saya bilang apa? Saya pilih masuk penjara dibandingkan saya dapat uang 2 triliun. Kenapa itu? Saya bersaksi, akan saya sampaikan. Saya mengata-ngatai saya, wah saya orang jahat. Keluarga saya pun menjauh. Nangis saya terharu di dalam penjara. Tadi benar Tuhan yang saya ajak bicara, Tuhan yang saya ajak ngobrol ini Tuhan. Saya tanya Tuhan, Tuhan apa karma saya, Tuhan apa dosa saya, kenapa saya diperlakukan hina di tanah kelahiran saya, Tuhan apa dosa saya. Tuhan berkata, kau tahu Yesus, bertepatan dengan bela negara dan hari nyambut hari Natal, kau tahu Yesus? Iya Tuhan, dia manusia sama seperti dirimu, dihukum disalib lebih sakit dibandingkan dirimu. Yesus itu manusia, dihukum lebih sakit dibandingkan dirimu. Apakah dia punya karma? Kalau orang selalu bicara kalau orang dihukum ini pasti karena karmanya. Apakah Yesus punya karma? Kan tidak mungkin Yesus punya karma. Yesus mengalami proses penebusan dosa umat manusia. Kau kuajarkan untuk mengetahui kehidupan, kata Tuhan. Begitupun kau, ketika kau merasa hina dan rendah, kau merasa tak berguna, kau tahu Krishna dan Arjuna yang hebat luar biasa. Dalam perang Kurukshetra ada Arjuna dan Bima yang hebat luar biasa. Ada Krishna seorang kusir kuda. Tapi kenapa Krishna seorang kusir kuda yang dipuja dalam kitab suci Bhagavad Gita sebagai awatara umat Hindu? Kenapa bukan Bima dan Arjuna yang hebat luar biasa? Artinya jangan merasa rendah hati ketika kau jadi supir. Jangan merasa hina karena di situ bukan tempat yang akan dimuliakan. Tapi bagaimana menuntut kebaikan seorang kusir kuda menjadi awatara, itulah Krishna. Begitupun kau tahu sang Buddha Gautama. Siapa dulu dia? Dia seorang pejalan kaki, tidak mengajarkan, tidak orang kaya.